besar ya. Tapi kalau sekarang, iya itu bisa tercancel steel cablesnya Assassin ya. Bukan cuman Fanny. Hampir semua Assassin, mid dashnya udah bisa ke-cancel. Kalau kena knock up, kalau kena knockback, itu ke-cancel. Dan ini menjadi mungkin key to victory salah satunya dari RRQ Senna. Kenapa komposisi mereka banyak banget knock up? Itu dia, untuk coba untuk cancel ya. Bersama juga dengan Chow yang bagus karena lockdownnya itu tersendiri udah on point banget sebenarnya untuk melawan Fanny. Itu aja sendiri udah menjadi masalah besar untuk Fanny-nya. Apalagi ya itu hero pegangan Violence. Yes. Chow dipakai sama dia. Dan ya kita akan melihat untuk game kedua karena kita sudah langsung dibawa masuk ke dalam lane of down. Let's go. High and dry. Dari kedua, Fanny dan juga Pakito. Waduh. Tapi Jason menarik loh ya. Dia menggunakan retribution langsung di awal. Jadi dia itu beneran mau full clear kayaknya. Ya cepet juga ya. Daripada nunggu mungkin bisa diambil. Dan yang kedua kalau kita pakai di awal itu nanti lebih cepat muternya. Jadi nanti secure kalau kita lagi jalan di purple itu udah hampir ready lagi buat retribution nih. Yes. Dan Boy memilih untuk main safe. Gak invade ya, soalnya baik lagi mid controlnya lumayan dipegang oleh RRQ Senna. Karena Chow-nya, ini Chow bisa juga menjadi sang Owen. Di sini udah coba untuk melakukan sedikit invade, tapi balik lagi dengan Power of Nature sebenarnya belum ada kill pressure yang bisa ditaruh pada Grok ini di early game. Kedua member langsung menuju Carlito dan itu Jason ini yang full clear yang kita bahas. Retribution yang pertama di orange buff biar bisa setara sebenarnya clearnya dengan Fanny ya. Yeah. Dan Lito Wonder contestnya dengan retribution yang pas off cooldown. Violence, Jitundo karena cuman sedikit poking damage yang dilakukan oleh Violence tapi udah bakal dibalikin lagi. Bahkan Violence-nya harus terhit beberapa kali. Bahkan di sini udah ada beberapa hit kepada Shield Tarat dan Okta harus berhati-hati. Tuh di dive in ternyata Pranata yang diincar oleh Boy. Masih selamat tadi. Ya sedikit miss tapi itu memaksa dia mundur dan ini berarti ada peluang untuk lebih kaya sedikit dibandingkan dengan Pranata. Iya, ini Brody dengan winning lane-nya udah bagus banget. Tapi di atas, Jason udah ada rotasi yang sangat baik. Don bahkan di sini mungkin tertumbangkan. Dicoba untuk mendapatkan level 4 di sini. Majukan Lutfi-nya dan ada damage yang langsung dikeluarkan. Ada tukar 1 untuk 1. Kedua XP laner tumbang. Tapi Don yang mendapatkan kill loh. Jadi worth it sebenarnya kalau dari laning. Dan juga yang kedua retry tadi dipakai sama Jason. Berarti kalau mau adu turtle, sebenarnya sekarang adalah waktunya. Kalau memang setup dari Onyx Prodigy rapi, mereka bisa dapetin turtle ini. Karena Jason gak punya retry. Dan yang kedua ya kayaknya Onyx Prodigy lagi main safe juga sih. Mereka ngambil purple buff-nya dulu. Mumpung nih ya, dari Fanny-nya gak bakal diganggu. Oke, dengan purple buff-nya yang masih di sini, masih di kontes sebenarnya. Bahkan nama Violence, tapi Boy-nya sudah mendapatkan purple buff. Udah menuju ke arah atasnya di mana Jason. Coba untuk mendapatkan retribution lagi dan lagi Violence. Udah menunggu di sana. Wait, the Dragon yang sangat on point. Berhasil untuk lockdown seorang Boy. Tapi dengan steel cables dan cutthroat-nya masih bisa melakukan damage. Di mana Boy coba untuk melakukan hunting ke arah Jason. Penalty zone digunakan untuk disengage dengan sangat baik dari seorang Don. Dan itu dia, RRQ masih dengan neutral objective control yang sangat baik. Di sini masih ada damage yang dikeluarkan oleh Boy. Don-nya terlalu overextend, terlalu lama di atas dan akan terpunish. Iya, itu dia. Pergerakan dari Fanny yang memang di early game menjadi senjata utama untuk Fanny sendiri. Dan bahkan sekarang kan lumayan ya di buff untuk Fanny-nya. Onyx Prodigy full movement speed terpantau. Dan ya mungkin ada Ritarisna karena dia pakai emblem physical, gak ada movement speed di sana. Tapi Boy licin banget dan berhasil untuk tertangkap akhirnya. Tertangkap pas banget ya. Ya, baru bilang licin langsung ketangkap ya. Cuman ya wajar aja sih. Itu banyak sisi di sana dan dia cukup berani tadi sebenarnya buat masuk. Berani banget. Dan ini yang kita tadi juga sempat bahas ya Om Awa. Killing pressure sebenarnya dari Brody melawan Cloud bisa digunakan banget dari Onyx Prodigy. Dan di game ini mereka beneran mengoptimalkan itu dengan pergerakan yang selalu ke arah gold lane. RRQ Senna, mereka coba untuk mendapatkan lebih di arah tengahnya. Good catch dari Jason. Berhasil untuk menangkap seorang Sacer dalam rotasinya. Owen bakal langsung di-lockdown begitu saja dengan White Dragon dan Breath of the Ocean juga. Violence pick up kill dan RRQ bisa langsung menukarkan balik posisinya. Violence dengan Jitundo, Okta di belakang, di tersandwich. Dan ini mereka bisa banget loh untuk execute dive. Dan ini udah posisi kuncian juga buat dia. Tapi kalau terlalu dalam, Boy sudah mulai diinvasi dan Onyx Prodigy mereka sudah mulai crumbling.
Atas bawah semuanya dihajar oleh Arcusena. Waduh, bahkan di bait real world completion-nya di mana Jason masih bisa kabur untuk sementara, tapi dengan last hit Tarat di sana berhasil untuk mendapatkan kill balik ke arah Onyx Prodigy. Pranata ini well played banget loh tadi ya, BMI-nya nunggu banget real world completion, dia baiting dan karena itu dia bisa untuk menaruh pressure lebih banyak di arah bawah. Bahkan ada cutthroat, tapi dengan Cloud enaknya itu blink bukan dash, jadi bisa pindah ke sisi lain dinding. Ya. Dan ya musuh utama Fanny ya dinding. Betul. Ya teman sekaligus musuh itu ya. Apalagi kalau lawan Grok. Untungnya sekarang Groknya di tangan Onyx Prodigy. Dan invasi gagal. Dan Boy tidak punya purple buff karena tadi kita melihat dia diinvasi. Don, presence-nya ya sebenarnya ini impact-nya kelihatan banget dari laning dia. Tapi di arah bawah, Pranata lagi dan lagi udah melakukan damage dan ini yang kita bahas. Walaupun Blazing Duet udah digunakan ke arah minion ya. Pokingnya itu bagus banget dari Cloud yang sekarang dengan item sekarang. Nah, ini cuma perlu memberikan base damage juga, basic attack dia dan itu udah mulai berasa. Dan apalagi kalau dari positioning misalnya pernah ada free hit di belakang akan sangat menguntungkan. Nah PR-nya buat tim Onyx, oh itu Oktanya nggak kelihatan ternyata. Dan masih bisa dibalikin karena ada sedikit miss mungkin. Yes, dan di sini masih ada turnover memory tapi dengan pasifnya seorang Okta masih bisa kabur. Bahkan Violence di arah bawah coba melakukan Jikundo dengan flicker ke arah D langsung di shutdown begitu saja. Udah ada turtle juga yang sebenarnya diamankan dan waduh purple buff-nya lagi dan lagi diambil dari seorang Jason. Boy ini 3 level di bawah tapi bisa langsung melakukan clear ke arah tengahnya. Jason menuju ke arah bawah. Coba untuk mendapatkan sandwich play lagi dan lagi di mana Owen-nya yang di depan. Tapi Jason dengan sasaran yang sangat on point bahkan penalty zone flicker yang tadi baru saja kita bahas susah untuk di dodge. Apalagi untuk seorang Yves yang menggunakan Purify. Wah. Dan juga memang presisi banget sih. Ini kalau kita lihat dari Jasonnya sendiri ya. Dengan pemilihan hero yang dipakai oleh Arcusena ini mengacak-acak pertahanan Onyx Prodigy. Mereka mau masuk kemana ini tinggal tunggu waktu saja sebenarnya. Onyx Prodigy mereka harus bisa nge-hold dan mereka masih belum punya power tersebut. Wow. Ditabrak sama Jason. Setiap kali loh ya, ini well played banget sebenarnya ya dengan komposisi mereka yang udah di-build untuk melawan Fanny. Bahkan D-nya masih bisa keluarkan stun tapi akan langsung di-dive dari seorang Jason yang menggunakan flanking potential yang sangat baik. Owen dengan wild charge secara defensif tapi bakal langsung dihajar oleh seorang Jason. Bahkan taratnya bakal ditumbangkan. Udah ada pertukaran di arah bawah dengan Boy yang coba untuk mendapatkan taratnya. Tapi dia harus berhati-hati sekali karena udah ada Don yang rotasi dan ternyata trade-nya tidak akan berhasil di sini. Wow, itu Jason udah level 11 mau ke 12. 2 level di atas Fanny loh ya. Kalau ini patch sebelumnya kayaknya nggak akan loh. Susah lah ya, tapi ya ini dia dimana dari jabnya juga ada tambahan damage. Lihat, double jab. Mungkin sedikit misplay di sana di mana targetingnya ke arah Grok dan bahkan ada double kill yang diamankan oleh Sasser. Onyx Prodigy masih di dalam game ini. Tentunya Arcusena tidak boleh terlalu overconfident dengan pick off potential mereka. Tadi menggunakan Wave of Dragon bahkan 2 jabnya ke arah Grok dan dengan itu burst damage udah hilang, cooldown rotationnya harus menuju lagi. Pranata dengan Blazing Duet karena Sassernya masih bisa kabur tapi Okta dengan Rough Waves menuju dengan Petrify mengamankan kill. Bahkan Don bisa memukul mundur seorang Boy. Jadi tadi dengan blunder sedikit yang dilakukan oleh Jason dan Violence masih bisa ketahan oleh RRQ. Ya, mereka masih punya flanker ya dari belakangnya. Ada Kadita juga yang bisa masuk. Dan bahkan ini gengnya terjadi di top lane. Mungkin dia bakal tumbang juga. Masih punya flicker ternyata untuk kabur. Masih selamat dari di 4 lawan 1 dikejar. Tapi udah ada Way the Dragon, D-nya tertangkap, masih ada stunnya lagi. Tapi damage-nya keluar lagi dan lagi dari seorang Don. Killing spree diamankan, bahkan Jason mendapatkan solo kill karena Lutfi. Di sini langsung di-engage begitu saja. Masih ada steel cables, bahkan penalty zone sudah di-bait out dari seorang Don. Dan ada real world manipulation yang langsung digunakan juga untuk memukul mundur member dari Arcusena. Tapi balik lagi sih Om, walaupun ada kill yang ditukarkan, Onyx Prodigy nggak bisa mendapatkan anything dari segi objektif di sini. Ya, ini susah banget. Dan Sasser ini dia baik ke brute force. Dan ya brute force ini untuk nahan physical damage. Cuman yang paling sering kita masuk ke samping dia adalah Okta. Okta ini ya Magic Damage Boy ya balik lagi ini diacak-acak. Item sudah mulai jadi. Arcusena mereka kalau memang mereka bisa kontrol seperti mereka dapetin
Turtle, Lord-nya. Ya mereka bisa closing game selama mereka memang bermain hati-hati juga. Jangan sampai terlalu overdive ya. Karena mereka lagi pegang kendali permainan ini sangat-sangat pegang sekali. Betul, tapi udah tinggal 2000 loh gold lead-nya ya Om. Jadi yang tadi udah lumayan besar, Onyx Prodigy berhasil untuk mendapatkan beberapa pertukaran yang in favor ke arah Onyx Prodigy. Tapi di sini terlihat dengan wave setup yang lebih baik, dengan Don yang memiliki pressure yang lebih besar juga di arah tengah, ini menjadi turtle yang langsung aja di-concede dari Onyx Prodigy. RRQ mengamankannya secara gratis, tidak ada pertukaran sama sekali. Yap. Senjata utama dengan Fanny ini adalah menang early game. Tapi ternyata dibalikin. Dan Fanny juga cukup tipis ya dengan item Heptasis dengan Victor. Lawannya Bloodlust sebentar lagi. Buat si Jason. Jadi kendala banget untuk Onyx Prodigy. Kalau defense item ini komposisinya hampir sama. Tadi istilah full defense item cuma Bloodlust. Mirip dengan lapu-lapu tadi. Kalau cowoknya udah jelas full defense item. Dan Groknya ini bukan item attack. Groknya milih untuk build up ke defense item. Iya, sebagai roamer ya dia coba untuk mungkin lebih ke arah buka mapnya dibanding mendapatkan asasinasi atau inisiasi ke arah belakangnya. RRQ lagi-lagi menggunakan Lordnya dengan sangat disiplin. Dan ini kayaknya yang kita bisa highlight ya. RRQ disiplin sekali di sini. Wild Charge sudah digunakan karena Jason, tapi dengan dash bisa langsung kabur. Okta ke arah belakang. Dan ada Petrify juga ke arah Sacer dengan baiting yang sangat baik karena Purify-nya. Pranata balik ke BMI. Jason coba untuk mendapatkan lebih. Bahkan ada Don yang menggunakan penalty zone flicker. Tapi tidak bisa mendapatkan siapapun. Jason dengan retribution ke arah orange buff. Berhasil untuk kabur. Sustainnya pas banget. Oh my god. Yep. Tapi nice move juga untuk Onyx Prodigy. Mereka selamat ternyata tadi untuk Sacernya. Boy, tertangkap lagi berhasil melakukan damage untuk menumbangkan immortality dari seorang Violence. Lutfi dengan split. Karadon, dengan conceal tapi bakal langsung di-reveal begitu saja. Ada Tornado Memory, masih dari D, tapi ada penalty zone dari Don. Lagi flicker dari seorang D, mengamankan shutdown. Bahkan Jason tertumbangkan dan RRQ Sena overextending, overcommitting, langsung dipunish oleh Onyx Prodigy. Ya itu dia, tadi ada beberapa mungkin mismove dari RRQ Sena dan dipunish satu demi satu. Dan Boy sudah mulai akhirnya mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan purple buff dan Pranata terpick off seorang diri. 3-0. Ini dia comeback moment dari Onyx Prodigy yang udah main dengan sangat disiplin, slow untuk build temponya kembali. Dan ini momen di mana mereka bisa memutarbalikkan situasi secara full ya. Tadi 4.000 gold lead udah di-build dari RRQ Sena dengan Lord yang mereka amankan. Dan sekarang balik lagi cuman ke 1.000 gold lead yang dimiliki oleh RRQ Sena. Dan kita harus bahas ini Om. Menit 11, menit 12 ini power spike dari Brody. Nah, ini udah masuk ke mungkin wilayah kali ya untuk Brody sendiri. Dan Okta yang memang selalu hilang dari mapnya, tapi dia dicari juga. Kalau gak ada Okta, ya Onyx mereka bisa mainin Magic Sentry. Ini ada di base mereka dan kita sudah mulai melihat ya penggunaan mungkin akhirnya bagaimana menggunakan Magic Sentry yang baik dan benar gitu. Ketika lawan hilang dan kita agak sedang pegang map control, Magic Sentry itu punya peranan penting. Kita bakal bisa lihat posisi musuh di mana. Dan itu terkadang nge-reveal position dari lawan. Dan seperti Kadita, ini Kadita suka sembunyi di rumput. Dan hero rumput paling benci kena Magic Sentry. Vision itu penting sekali ya, sangat-sangat penting sebenarnya kalau kita lihat dari, apalagi di game kali ini karena kita lihat dari patch-nya juga ya, kayaknya sebelum M series. Ketika nggak ada vision, udah nggak bisa dengar lagi, udah nggak ada sound cue. Yap. Jadi itu penting banget untuk mungkin close dari engage potential dari tim musuh ya. Dari sini kita lihat, balik lagi, kita ngomongin vision game, pas banget nih. Udah ada flanking yang dilakukan oleh RRQ. Bahkan ada conceal juga sebenarnya dari Violence yang mereka bisa gunakan untuk melakukan flank, bisa menangkap ke Boy. Dan kalau Boy-nya tertangkap ini bisa menjadi bencana. Dan itu dia, White Dragon bersama dengan Jason, dengan jabnya. Itu flanking yang kita baru saja bahas. Langsung tertangkap, ada Violence yang di sana menunggu flickernya. Tapi dengan sana, cuma Owen yang tertumbangkan. No, masih ada flicker untuk kabur. Bahkan di sana di arah belakang, Lutfi-nya dengan Blue masih bisa melakukan zoning, masih bisa isolasi dari beberapa member dari RRQ Sena. Yang terpaksa untuk mundur kali ini. Donnya tertangkap, masih ada garis barrier di sana. Don harus berhati-hati di sini, langsung terpoking. Tapi ada RRQ Sena yang udah menuju ke arah Lordnya. Di sini dari arah belakang masih melakukan damage, masih ada immortality. Tapi ada penalty zone dengan White Dragon untuk lockdown karena bahkan Pranata yang mendapatkan kill. Tornado Memory-nya tidak bisa mendapatkan pertukaran di mana Sacernya langsung di-poking down begitu saja. Dan RRQ Sena balik lagi menuju ke objektif. Wow, ini belum berakhir ya, karena untuk Lordnya sendiri ini masih di reset tadi. Jadi ada kesempatan untuk Onyx Prodigy agak ngejar dulu. Dan Owen sudah membuka Wild Charge terlalu pagi mungkin untuk Wild Charge tersebut. Sedangkan terkena efek
airborne tadi boy. Ini mau gak mau mereka harus tarik mundur dan merayakan Lord yang kedua. Wow, RRQ Sena balik lagi dengan setup mereka yang sangat baik ya. Itu flankingnya sih Om. Itu well played banget. Mereka tahu purple buff-nya up nih. Yep. Pasti ada boy yang di sana. Dan tentunya pembacaan mereka itu yang membuat mereka mendapatkan Lord-nya kali ini. Karena boy, dia udah mendapatkan purple buff, tapi ditumbangkan. Oke, udah gone. Yap, tadi pertama mereka nunggu kan di orange. Sasar lagi balik gitu. Aku bilang, wah ini kalau Sasar belok kanan bisa hilang juga nih. Iya. Salah satu lah ya. Itu Salah pasti udah satunya, hilang. tapi ternyata ya oke lah itu bisa di skip. Dan yang target boy tadi yang lagi ambil purple buff-nya. Aduh, terlockdown lagi boy dan ada Petrify juga. Bahkan ada wild charge di sana untuk coba untuk membantu seorang boy. Ada Octa yang tertumbangkan, tapi boy masih bakal langsung di-execute begitu saja. Bahkan Owen juga akan terjab, terknockout dari seorang Jason di mid lane dengan Violence dan Dawn. Mereka coba untuk melakukan siege. Masih ada Enhanced Door juga di arah atas. Tanpa boy, tanpa Owen. Frontlinernya hanya ada Lutfi. Coba untuk maju, masih ada high ground clear yang lumayan baik dari seorang D dan juga Sasser. Tapi RRQ Sena bisa menggunakan Enhanced Lord kali ini. March ke arah atas, udah ada charge-nya juga. Violence melakukan isolasi yang lumayan baik kepada taratnya. Zoning yang bagus dan Pacer pertama akan tertumbangkan di arah atas. Ya ini bagus banget dari RRQ Sena sih setupnya. Terutama untuk area dari purple buff ya. Karena ini berarti dari boynya gak bakal aman sama sekali untuk mendekat ke buff demi buff. Karena kehadiran dari Octa. Kadita yang kalau memang gak ada yang bisa buka rumput, gak punya Magic Centernya sulit banget untuk boy. Kalau dia mau aman ya untuk bisa dapetin buff demi buff. Dan ya reset posisi seperti ini dengan hilangnya top turret sebenarnya masih memungkinkan. Onyx Prodigy ada chance. Masih ada chance nanti untuk bisa dapetin Lord. Cuman ya mereka harus bisa menang team fight setidaknya ya. Karena untuk lini depan dari RRQ Sena ini Dawnnya udah bebas banget tadi. Lihat. Berulang kali kita melihat skenario yang sama, kecuali 1 lawan 5. Penalty zone-nya tapi udah diterbit begitu saja. Violence dengan Weighted Dragon. Dawnnya masih bisa survive di sini di arah belakang. Di mana Boy juga bisa melakukannya. Octa dengan Petrify. Tidak kena ke arah siapa-siapa. Ada barrier yang langsung ditaruh. Dan di arah belakang masih Lutfi yang terisolasi. Owen dengan flicker tapi Octa berhasil untuk kabur. Split-splitnya udah ke arah Jason di sini dengan slam-slam pas-pas membawa dia balik. Lutfi tidak tertangkap dan RRQ Sena masih bisa disengage tapi Boy-nya masih dikejar oleh Pranata. Muter satu map di Land of Dawn kali ini. RRQ Sena, Dawn-nya tertangkap dengan barrier, Boy-nya masih bisa kabur. Tapi di arah atas masih ada push yang terbaik dan di sana penalty zone-nya yang kita udah bahas. Brody, animation cancel dilakukan. Lutfi-nya tertumbangkan dari meltdown dan RRQ Sena walaupun team fight-nya udah sangat chaotic, mereka masih berhasil untuk adaptasi di dalam situasi itu. Ya dan bahkan dengan 5 pemain yang masih lengkap berhadapan dengan hanya 3 tadi. Ini peluang untuk RRQ Sena menutup game dengan 2-0 dan mereka gak boleh asal nabrak juga. Pranata udah very low tapi masih ada real world manipulation. Jadi tetap sih harus main strategis buat RRQ Sena. Ada Lord yang sudah spawn. Yes, 17 detik masih Lutfi di 9 detik. Jadi masih bisa banget mereka mainnya untuk ke arah Lord. Bahkan Pranata udah mengamankan purple buff-nya juga ya. Jadi mana nggak akan menjadi masalah. Lihat udah ada pertukaran juga di mana Boy mengetahui kita dalam posisi yang kalah banget dari segi jumlah. Nggak bisa untuk kontes. Dia menuju ke arah purple buff musuh dan dia berhasil untuk mengamankannya. Ya Art of Thievery mungkin tadi. Tapi ya udahlah, udah gak ada juga untuk purple buff-nya. Ya selisih 5.000 untuk goalnya dari item build-nya. Ini yang serunya dari match-nya ya. Karena sama-sama jadi itemnya. Jadi yang satu main pick off, yang satu memang punya power untuk menekan atau memberikan efek sisi. Cuman Pranata, ini jadi PR sekarang. Waduh, jangan sampai tumbang. Sekali datang udah tinggal 1 barit speed. Gila, itu kalau itu udah win of nature juga loh Om. Ya itu karena dia full damage ya BOD, Hepta, ya full planet dimainkan oleh Boy. Oke, mari kita lihat lagi dan lagi. Udah ada push di arah atas dengan Lordnya. Bahkan di arah bawahnya udah dimanipulasi dari seorang Onyx Prodigy, dari tim Onyx Prodigy untuk datangnya cuma 2 wave. RRQ Sena, penalty zone karena belakangnya. Dia tertangkap di sana, di bawah balik, gak bisa melakukan damage-nya. Tapi Dawn bakal tertumbangkan dari dia bomba dari Onyx Prodigy. Langsung menumbangkan 3 member sekaligus. Jason juga tershutdown. 1 untuk 4 pertukaran dan RRQ Sena langsung dipukul mundur. Onyx Prodigy di menit ke-18 masih bisa bertahan. Wow, ini mungkin ya best start dari RRQ Sena juga bisa kecabut sekarang. Karena hanya dengan menyisakan Violence, ingat
dia build-nya itu defense item, bukan attack item. Jadi buying time mungkin adalah opsi terbaik untuk Arcusena. Dan base turret itu minimal ini udah pasti hilang sih kalau base turretnya. Oke. Tapi gak tahu ya kalau base juga bisa hilang ya. Kayaknya base juga sih Om di sini. Violence coba untuk buying time di sini, di mana OMG, wave-nya bakal really? langsung tertahan begitu saja. 2 detik Really? di arah Pranata. Masih ada 1 minion yang terlepas. Really? Dan ini dia comeback moment dari Onyx Prodigy. 1 team fight untuk memutar balikan situasinya dan full one straight